Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andika dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Paramesri Tiagantari dari Angkatan 2020 dengan NIM 2046343 TP 13021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Paramesri Dantari dengan NIM 20 4637443-TP-13021. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang saya peroleh. Jurnal yang saya peroleh ini berjudul Effect of Toasting on Carbohydrate Profile and Antioxidant Properties of Chickpea Flour Added to Durum Wheat Pasta. Pada presentasi kali ini saya akan membahas satu persatu dari mulai Introduction, Materials and Methods, Result and Discussion, dan yang terakhir dari Conclusion. Yang pertama dari Introduction. Pada penelitian terakhir ini, pasta diakui sebagai makanan yang rendah lemak, tanpa kolesterol, dan memiliki indeks glikemik yang cenderung lemah. Pada pasta, kandungan lisin dan theonin yang rendah dapat diimbangi jika ditambahkan dengan kacang-kacangan yang juga rendah lemak, kaya protein, dan memiliki karbohidrat kompleks dan mineral untuk meningkatkan kandungan gizi dari pasta sendiri. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pasta, khususnya spaghetti yang diperkaya dengan buncis, memiliki sudut masak yang lebih rendah dan sedikit kurang lengket apabila dibandingkan dengan spaghetti biasa pada umumnya. Biji kacang-kacang sendiri juga dapat mendorong peningkatan glukosa darah prostaglandin secara lambat karena adanya beberapa karbohidrat yang sulit dicerna termasuk serat dan fatty resistant. Adapun mengkonsumsi kacang-kacang sendiri ini juga dapat menghasilkan kolesterol LDL yang lebih rendah dan kolesterol HDL yang cenderung lebih tinggi. Kacang-kacangan itu sendiri juga termasuk mengandung berbagai macam fitokimia termasuk ke dalam antioksidan dan karbohidrat aktif, sehingga dilakukannya penelitian ini yang berjudul efek proses pemanggangan biji buncis dan penambahan tepung buncis panggang terhadap pasta gandum durun memiliki tujuan untuk mengetahui profil karbohidrat dan antioksidan dari proses pemanggangan biji buncis dan adanya efek penambahan tepung buncis ke dalam semolina gandum durum pada perilaku masak dan sifat antioksidan serta dari nutrisi pasta itu sendiri. Kemudian yang kedua dari Materials and Method. Yang pertama dari persiapan tepung buncis. Dua jenis tepung dibuat dari buncis dengan adanya proses penggilingan langsung biji yang telah dibersihkan dengan menggunakan penggilingan batu granit, dan dari biji yang telah dibersihkan tersebut akan dipanggang dalam oven selama 3 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Semolina gandum durum komersial akan dicampur dengan kandungan 5%, 10%, dan 15 dan 20% masing-masing dari setiap jenis tepung buncis. Selanjutnya yang kedua dari produksi tepung pasta. Pasta dibuat dengan mencampurkan 100% semolina yaitu sebagai kontrol, dan semolina mengandung 5%, 10%, 15%, dan 20% dari setiap jenis tepung buncis dengan tambahan 30% air keran untuk mendapatkan total kadar air adonan 43 sampai dengan 44%. Kemudian adonan tersebut diolah menjadi spaghetti menggunakan mesin press, dan spaghetti dikeringkan selama 18 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk analisis proximas, analisis dilakukan pada semolina dan tepung buncis serta spaghetti yang mentah dan yang telah dimasak. Sampel spaghetti sebanyak 20 gram dikeringkan dalam oven, kemudian digiling dengan Tekator 1093 Cyclotech. Kemudian penentuan dari total serat makanan dilakukan sesuai dengan metode pada penelitian terdahulu, dan penentuan fatty resistant ditentukan dengan kit uji enzimatik megazyme resistant starch, serta protein akan ditentukan menggunakan
metode pada penelitian sebelumnya. Seluruh metode dilakukan secara lengkap dan dinyatakan sesuai dengan bahan kering. Selanjutnya yang keempat ada ekstraksi fitokimia bebas dan terikat. 1 gram sampel dihomogenikan dalam 7 ml metanol 10% asam asetat dengan perbandingan 85:15. Ekstrak sampel diultrasonifikasi selama 30 menit dan dibuat hingga volume 10 ml dengan air suling. Kemudian 1 ml disaring untuk analisis HPLC dari asam ferulik bebas. Kemudian ditambahkannya 12 ml air suling dan 5 ml 10 molar NaOH dengan tabung tertutup dan diaduk semalaman pada suhu 20 derajat Celcius menggunakan pengaduk magnet. Larutan kemudian diatur pada kondisi pH 2 dengan HCl 37% dan asam fenol yang dibebaskan diekstraksi 3 kali dengan 15 ml dietil eter asetat dingin dengan perbandingan 1:1. Lapisan organik digabungkan, diuapkan sampai kering, dilarutkan dalam 1, ml metanol, disaring, dan kemudian dianalisis. Hidrolisis asam dilakukan dengan menambahkan 2, ml HCl pekat ke dalam tabung dengan inkubasi dalam penangan air pada 85 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya untuk penentuan asam fenolik dan kandungan total fenol. Pemisahan asam fenol dilakukan dengan kolom Zurbrugg SBC 18 250 mikrometer dikali 4,6 mikrometer dikali dengan 5 mikromolar dengan suhu oven kolom diatur pada 35 derajat Celcius. Elucidadin digunakan dengan fase aseton sebagai larutan A dan asam asetat 2% sebagai larutan B, yaitu sebagai berikut: 0 menit 100% larutan B, 30 menit 85% larutan B, 50 menit 50% larutan B, 55 menit 0% larutan B, 60 menit 100% larutan B, dan 60 sampai dengan 70 menit elusi isokatik dengan 100% larutan B. Laju aliran fase gerak itu sendiri yaitu 1 ml per menit dengan volume injeksi adalah 10 mikroliter. Panjang gelombang yang digunakan untuk kuantifikasi asam fenolik adalah sebesar 280 nanometer dan 320 nanometer. Data asam fenolik bebas, base, dan asam terhidrolisis dijumlahkan untuk mendapatkan total kandungan asam fenolik atau biasa disebut dengan TPAC bebas dan terikat. Kemudian untuk TPC dari ekstrak bebas dan terikat dari semua sampel ditentukan dengan prosedur Singleton dan Rossi 1965. 200 mikroliter ekstrak ditambahkan dalam 1,5 ml 10 kali lipat diencerkan dengan air suling dan ditambahkan reagen Folin Siocel-Teu. Kemudian campuran dibiarkan untuk menyeimbangkan selama 5 menit dan kemudian dinyalakan kembali dengan natrium karbonat. Absorbansi campuran diukur pada 725 nanometer dengan metanol digunakan sebagai blanko yang diukur setelah adanya inkubasi pada suhu kamar selama 90 menit. Sedangkan untuk kadar air ditentukan dengan pengeringan selama 3 jam pada 130 derajat Celcius di dalam oven. Yaitu yang selanjutnya yang keenam, kapasitas antioksidan secara Trolox. Kapasitas antioksidan secara Trolox atau biasa disebut dengan TAAC ditentukan sesuai dengan prosedur pada tahun 1999 dengan adanya beberapa modifikasi. 2,2 ansinobis 3 etil benzotiazolide 6 sulfonic acid atau biasa disebut dengan ABTS dilarutkan dalam air hingga 7 milimolar.
Kation radikal ABTS diprediksi dengan mereaksikan larutan stok ABTS dengan kalium persulfat dengan konsentrasi akhir 2,45 milimolar selama 12 hingga 16 jam pada suhu kamar dalam gelap. Kemudian kation radikal ABTS diencerkan dengan etanol hingga mencapai absorbansi 0,70 pada panjang gelombang absorbansi 734 nanometer. Absorbansi dibaca setelah tepat selama 1 menit dan hingga 6 menit setelah penambahan 20 mikroliter dari 2 jenis ekstrak menjadi 2 mili ABTS yang telah diencerkan. Seluruh tes ini dilakukan secara rangkap 3. TAAC dari ekstrak dihitung menggunakan kurva standar Trollocs berdasarkan presentasi penghambatan absorbansi pada panjang gelombang 734 nanometer dan data dinyatakan dalam mikromol Trollocs per gram bahan kering. Kemudian untuk karakteristik masak pasta, ini dilakukan untuk menilai kualitas memasak pasta, yaitu spaghetti sebanyak 100 gram dimasak dalam 1 liter air keran mendidih, dan waktu masak optimal diambil ketika setelah meremas di antara 2 piring kaca, inti putih dari untayannya menghilang. Total bahan organik atau TLM ditentukan dengan metode standar, dan itu akan mewakili jadi jumlah bahan permukaan yang lepas dari pasta yang dimasak ke dalam air cucian setelah dibilas. Kemudian untuk analisis statistik, digunakan prosedur ANOVA standar, rata dipisahkan dengan uji beda pada P sama dengan 0,05 tingkat probabilitas. Lalu pada bahasan yang ketiga saya akan bahas mengenai result and discussion. Yang pertama yaitu pengaruh proses pemanggangan terhadap profil karbohidrat dan sifat antioksidan dari tepung buncis. Untuk protein total yang diperoleh adalah 23,4% dan total serat sebanyak atau 16,91 IDF dan 6,4% IDF. Berdasarkan percobaan setelah memanggang buncis, kandungan protein meningkat sebesar 1,7%, sedangkan partiresida meningkat sekitar 3 kali lipat dan IDF meningkat sebesar 17%. Akan tetapi pada percobaan ini hasil yang didapatkan adanya terjadi sedikit penurunan fat yang tersedia dan serat makanan larut. Meskipun lebih rendah daripada batas TPAC yang terikat, yaitu sebesar 4,31 untuk buncis mentah dan 35,33 untuk buncis panggang. Kemudian TPAC bebas sebesar 18,75 pada tepung buncis mentah dan 21,41 pada tepung buncis panggang. Adanya peningkatan dalam IDF ini disebabkan karenanya gula larut, yaitu glukosa dan arabinosa, serta residu daging langsung dianggap berasal dari pembentukan produk tidak larut baru, yaitu dari komponen mailat, sebagai efek dari adanya pemberlakuan panas. Lalu pasta yang ditambahkan dengan tepung buncis panggang akan meningkatkan sifat kesehatan pasta, seperti peningkatan fatty acids dan TDF atau bisa disebut dengan total dietary fiber yang berfungsi untuk mengurangi efek pada respon gula postprandial, sehingga kita dapat menyediakan makanan dengan indeks glikemik yang cenderung rendah. Selanjutnya pada tabel 2 ini, jumlah asam ferulat yang diukur yaitu sebesar 3,55 pada tepung buncis mentah dan 3,01 pada tepung buncis yang dipanggang, yaitu secara signifikan lebih tinggi pada tepung buncis mentah. Kemudian pada tabel sebelumnya, pada tabel 1 ini adanya
TEAC yang diukur sebesar 16,81 pada tepung buncis yang dipanggang dan TPC sebesar 1025 yang diukur dalam tepung buncis panggang harus dianggap berasal dari produk lain yang dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dan terbentuknya sebagai hasil dari pemanggangan itu tersendiri. Kemudian yang kedua, dari segi efek pemrosesan pada sifat nutrisi perilaku memasak pasta yang diperkaya buncis. Yang pertama, dari segi kandungan protein, dalam semolina adanya peningkatan dari 11,11 menjadi 13,75 dengan adanya penambahan 20% tepung buncis panggang. Kemudian pada pasta mentah mengalami peningkatan dari 11,77 menjadi 14,43 dengan adanya penambahan 20% tepung buncis panggang. Kandungan protein tersebut meningkat karena dengan ditambahkannya tepung buncis terlepas dari perlakuannya baik itu mentah ataupun panggang dan terkait dengan jumlah persentase yang ditambahkan, apakah itu 5%, 10%, 15%, atau 20%. Dan selain itu, sebagai hasil dari proses pembuatan pasta, terdapat sedikit peningkatan kandungan protein. Meskipun hal ini akan hilang setelah pasta dimasak, di mana nilainya tidak akan berbeda jauh dari yang diukur dalam semolina yang diperkaya yang sesuai. Kemudian pada tabel ketiga ini dari segi kandungan pati resisten. Pada semolina mengalami peningkatan dari 0,65% menjadi 3,29% dengan adanya penambahan 20% tepung buncis panggang. Pada kontrol semolina yaitu sebesar 0,65% dan pasta mentah sebesar 0,61%. Proses pasta ini menyebabkan penurunan tajam pada pati resisten yang sebanding dengan adanya penambahan tepung buncis dan lebih kuat dengan adanya buncis panggang 5% pada tepung buncis mentah, yaitu 1,46 menjadi 0,44 pada pasta mentah. Kemudian dari 10% tepung buncis mentah menjadi 0,74% pasta yang mentah. Kemudian pada 15% kandungan buncis mentah dari 1,62 semolina menjadi 0,67% pada pasta mentah. Dan yang terakhir adanya penambahan 20% tepung buncis mentah sebesar 20% pada semolina dari 1,65% menjadi 0,75% pada pasta mentah. Kemudian pada tepung buncis yang dipanggang pada semolina dengan penambahan 5% dari 2,10% menjadi 0,20% pada 10% tepung buncis panggang dari 2,25% menjadi 0,46% pasta mentah. Kemudian pada kandungan 15% sebesar 2,25% sama seperti pada kandungan 10% sebelumnya berubah menjadi 0,55 pasta mentah. Yang terakhir pada kandungan 20% tepung buncis panggang sebesar 3,29% semolina menjadi 0,76% pasta mentah. Penurunan pati resisten pada pasta yang diperkaya tepung buncis dapat disebabkan karena tipologi pati dari kacang-kacangan itu sendiri, yaitu terdapatnya bagian karbohidrat yang larut, dan pada bagian larut itu bisa saja larut atau terlepas dari pasta selama adanya proses pengeringan dan adanya perlakuan panas juga dapat
mengubah zat makanan, seperti salah satunya bahwa beberapa glukosa dapat dilepaskan dari fatty resistant yang termasuk dalam reaksi IDF. Adanya peningkatan fatty resistant selama pemasakan baik pada pasta kental maupun pasta yang diperkaya lebih menonjol pada pasta dengan adanya tepung buncis panggang. Hal tersebut dapat terjadi karena lebih banyak molekul amilosa tersusun ulang untuk membentuk fatty resistant ketika pasta didinginkan. Selain itu, buncis memiliki kandungan fatty yang lebih rendah dengan adanya proporsi amilosa yang lebih tinggi daripada gandum durum. Kemudian adanya pembentukan fatty resistant dari bahan yang hampir tidak memiliki fatty resistant awal terjadi karena adanya pengolahan pemrosesan panas. Dengan adanya granula fatty terhidrasi sepenuhnya, dan ini diperkirakan bergantung pada rasio amilosa atau amilopektin itu sendiri, panjangan T polimer, kandungan lipid, dan kondisi pemrosesan suhu seperti itu. Selanjutnya pada TDF atau total serat makan. Pada pasta setelah dimasak mengalami peningkatan dari 4,68 pasta mentah kontrol menjadi 6,61 yang matang, kemudian adanya 7,02% pasta mentah dengan 5% tepung kacang buncis menjadi 9,80 tepung kacang buncis mentah menjadi setelah dimasak dengan 20% tepung buncis panggang. Adanya peningkatan serat yang diamati itu dengan adanya gelatinisasi dan degradasi retropati selama pemasakan yang dapat mengubah sebagian menjadi pati yang resisten dan menyebabkan adanya peningkatan TDF. Substitusi semolina dengan tepung buncis, baik itu mentah atau panggang, umumnya akan meningkatkan total bahan organik atau TOM dan akan menurunkan berat pasta matang. Dan hal tersebut tidak akan berpengaruh pada waktu pemasakan. Jadi kualitas keseluruhan pasta yang dipakai buncis akan memburuk seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan TOM sebelumnya yang mewakili bahan permukaan yang dilepaskan dari spaghetti yang dimasak setelah adanya pembilasan secara menyeluruh. Bahan tepung non-gluten dalam produksi pasta tersebut telah dilaporkan dapat mengecerkan jaringan gluten semolina dan dapat mengganggu, melemahkan struktur keseluruhan dari spaghetti itu tersendiri. Lalu bahasan yang ketiga yaitu efek pemrosesan pada sifat antioksidan pasta yang diperkaya tepung buncis. Komposisi kualitatif dan kuantitatif asam fenolik pada gandum durum dan tepung buncis bervariasi, khususnya yang menyoroti ada tidaknya P asam hidroksil benzoat dalam produk gandum durum jika dibandingkan dengan tepung buncis. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa ditemukannya dalam buncis panggang sebesar 15,38 mikrogram per gram. Kemudian meskipun asam ferulat ditemukan dalam jumlah kecil di semolina itu sebesar 0,85 dan kontrol pasta sebesar 1,65 mikrogram per gram. Nilai-nilai ini termasuk dalam 3 kali lipat dalam ekstrak bebas tepung buncis yaitu sebesar 3,55 dan 3,01 untuk tepung buncis mentah dan tepung buncis panggang. Kemudian dalam fraksi terikat tepung buncis, P asam hidroksil benzoat terdeteksi sebanyak 20,97 dan 31,38 mikrogram per gram masing-masing untuk tepung buncis mentah dan tepung buncis matang. Dan adanya ditemukan asam ferulat sebesar
0,62 dan 0,72 untuk masing-masing tepung mentah dan tepung panggang. Pada sampel semolina yang diperkaya itu dari grafik yang sebelah kanan ini, adanya penambahan tepung buncis panggang mempengaruhi TPC ekstrak. Dan peningkatan ini sejajar dengan adanya penambahan itu sebesar 5,548,9 mikrogram FAE per gram kontrol hingga 13,4 mikrogram FAE per gram pada penambahan 20% tepung buncis. Sebaliknya, dengan adanya penambahan berbagai persentase tepung buncis mentah tidak mempengaruhi dari TPC ekstrak bebas ini sendiri, dan nilainya lebih rendah jika dibandingkan dari kontrol dengan kisaran bervariasi dari 460 mikrogram FAE per gram dari 5% hingga dengan penambahan 20% tepung buncis sebesar 504,9 mikrogram FAE per gram. Kemudian adanya penambahan pengolahan pasta meningkatkan TPAC pada tabel 4 ini, yaitu dalam pasta mentah jika dibandingkan dengan semolina yang diperkaya yang sesuai terlepas dari jenis tepung buncis itu sendiri yang digunakan. Adanya penambahan sebesar 3,22 hingga 6,49 mikrogram per gram dan 3,21 hingga 6,36 mikrogram per gram untuk sampel yang diperkaya 5% dengan tepung buncis dan tepung buncis panggang. Data ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang seharusnya fraksi bebas asam fenolik berkurang selama prosesan dan pemasakan pasta. Adanya perbedaan ini dapat disebabkan oleh penurunan drastis dalam P-asam hidroksil benzoat yang ditemukan berlimpah di semolina. Sebaliknya, pada sampel yang dianalisis dalam penelitian ini, P-asam hidroksil benzoat tidak ada di semolina, gandum, durum, dan pasta. Oleh karena itu, adanya peningkatan TPAC bebas yang diamati dalam penelitian ini dari semolina ke pasta harus matematis dijelaskan oleh efek positif dengan ditambahkannya tepung buncis. Kemudian, semolina yang diperkaya itu dari 708,9, 692,5, 734,9 dan 682 mikrogram FAE per gram untuk tepung buncis mentah dari 5% hingga 20%. Kemudian untuk tepung buncis panggang dari 5% hingga 20% yaitu sebesar 658,9, 652, 687,2 dan 752 mikrogram FAE per gram. Kemudian fraksi terikat dari TPC meningkat pada tepung buncis mentah yaitu 767 mikrogram FAE per gram dan pasta kontrol dimasak sebesar 996,3 mikrogram FAE per gram. Kemudian, sementara penurunan yang tidak signifikan terlihat pada sampel pasta buncis panggang dari 1102,2 menjadi 1054 mikrogram FAE per gram dari 1111,8 hingga 1054 mikrogram. Kemudian dari 1080,4 hingga 1050,8 dan dari 960
menjadi 91,9 mikrogram untuk pasta mentah dan pasta matang dari kadar 5-20% tepung buncis. Adanya penambahan tepung buncis ini menyebabkan peningkatan pH hidroksibenzoat dalam sampel salmonella dan pasta yang diperkaya yang lebih besar pada sampel buncis panggang. Kemudian setelah proses pemasakan, asam ferulat yang terikat pada sampel kontrol, yaitu dari tabel 2 sebesar 101,74 mikrogram per gram, dan hasil ini akan mempengaruhi seluruh produk matang yang diperkaya. Pada proses memasak akan menyebabkan kerugian umum dari asam hidroksibenzoat dari seluruh sampel pada tabel 5 dengan adanya penurunan dari 8,8 menjadi 4,40 mikrogram per gram, dari 13,32 menjadi 5,3 mikrogram per gram, kemudian dari 16,14% menjadi 6,99 mikrogram per gram, dan dari 17,15 hingga 8,69 mikrogram per gram dari masing-masing untuk 5 sampai dengan 20% penambahan tepung buncis. Maka dapat disimpulkan bahwa air mendidih selama memasak akan dapat meningkatkan ekstraksi fenolat terikat dari matriks makanan, dan dengan demikian dapat meningkatkan jumlah fenol terikat selama ekstraksi kimia dan penentuannya. Efek memasak positif ini besar efeknya untuk asam ferulat terikat dari matriks garam durum. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keberadaan gandum durum dapat menyebabkan variabilitas asam fenol terikat, yaitu asam ferulat, sedangkan tepung buncis menentukan variabilitas asam fenolik bebas. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, aktivitas antioksidan sampel pasta. Sifat antioksidan faksi bebas meningkat secara proporsional dan signifikan dengan adanya penambahan tepung buncis 5-20% mentah, yaitu sebesar 1,40, 1,93, 3,14, dan 3,88 mikromol trolol per gram pada 5-20% tepung buncis mentah, dan 4,01, 4,11, 4,83, dan 5,33 mikromol trolol per gram pada 5-20% tepung buncis panggang. Dan peningkatan ini lebih signifikan pada tepung buncis panggang. Dengan adanya aktivitas antioksidan dari pasta yang diperkaya disebabkan karena adanya asam ferulat yang disuplai sebagai ester link ke dalam dinding sel, yaitu yang tidak dapat diukur sebelum dimasak, dari matriks pasta garam durum selama memasak, dan meski panas diawetkan secara antioksidannya diukur secara in vitro. Kemudian yang terakhir, dari segi kesimpulan, dengan adanya melakukan memasak, buncis menginduksi perubahan signifikasi dalam profil karbohidrat dan antioksidan dari tepung buncis yang dihasilkan, dan hal ini akan meningkatkan profil nutrisi secara keseluruhan. Kemudian memegang buncis akan semakin mengurangi asupan kalori tepung buncis dan juga akan meningkatkan profil nutrisi THC dan memungkinkan mencapai kisaran lebih luas daripada makanan indeks glikemik rendah untuk konsumen. Ketika penambahan tepung buncis panggang ke dalam pasta akan meningkatkan sifat kesehatan pasta seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan pati resisten dan TDF. Kemudian kandungan protein juga akan meningkat, sedangkan kualitas masakan akan berkurang. Untuk sifat antioksidan sendiri seperti TPC, TPAC, dan TAEC dalam pasta yang diperkaya, efek utamanya akan
karena adanya peningkatan fraksi fenolat bebas sebagai akibat dari penambahan tepung buncis. Sedangkan peningkatan diamati pada fraksi terikat tergantung pada kontribusi semolina gandum glucose yang ditambahkan. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya Paramestra Diagantari dengan NIM 20-63743-TP-13-13021 akan membuka sesi Q&A sesuai dengan pertanyaan yang telah ditanyakan dari teman-teman sekalian. Berikut adalah 4 pertanyaan yang telah ada dan saya akan membahas satu persatu mulai dari nomor 1. Pertanyaan nomor 1, apa kelebihan dan kekurangan dari metode uji enzimatik Megazyme dibandingkan dengan metode uji RS lainnya? Nah, metode resistance start aside kit ini cocok untuk menganalisis pati resisten dalam pati murni, biji serealia, dan kacang-kacangan serta sampel makanan. Nah, di mana pada penelitian pada jurnal yang saya ambil ini meneliti spaghetti yang ditambahkan dengan tepung buncis yang termasuk dalam kacang-kacangan dan sampel makanan, sehingga ini sangat cocok digunakan untuk uji RS pada penelitian ini. Kelebihan utama dari kit ini adalah mengandung enzim dengan kemurnian tinggi yang telah distabilkan dan distandarisasi. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu harga satu kit ini agak cukup mahal. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, apakah ada kandungan tertentu yang mendasari perbedaan pada hasil percobaan pada fase semolina, uncooked, dan cooked berbeda yang dapat menyebabkan hasil percobaannya menjadi berbeda? Sebenarnya untuk 3 jenis pasta ini tidak ada kandungan spesifik yang berbeda. Hanya saja pada pasta ini adanya proses pemasakan yang berbeda dengan perlakuan panas sehingga akan dapat mempengaruhi serat pada tepung buncis yang terkandung dalam pasta seperti glukosa yang dapat dilepaskan dalam pati resistan dan adanya kandungan yang larut dalam air yang dapat hilang ketika proses pemasakan atau saat proses perebusan pasta. Selain itu, dengan adanya perbedaan dari ketiga pasta ini yaitu pemasakan seperti air mendidih juga akan dapat mempengaruhi hasil dari percobaan tersebut. Jadi emang tidak ada kandungan khusus yang mendasarinya, tetapi lebih kepada perlakuannya saja yang berbeda. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan bagaimana maksud dari pati resisten yang termasuk dalam fraksi IDF. Nah, untuk dietary fiber atau biasa disingkat dengan DF ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu insoluble dietary fiber dan soluble dietary fiber. Nah, sementara dietary fiber ini dibedakan menjadi soluble dan insoluble yang didasarkan pada kemampuannya untuk terdispersi secara sempurna dalam air. Nah, untuk IDF sendiri ini, dietary fiber yang larut, contohnya mencakup selulosa, ligin, dan pati resisten, sehingga pati resisten ini termasuk dalam insoluble dietary fiber. Begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan TOM secara umum? Faktor apa saja yang dapat meningkatkan kandungan TOM pada pangan? Untuk total organic matter atau biasa disingkat TOM merupakan kandungan bahan organik total dalam suatu versian yang terdiri dari bahan organik terlarut, tersuspensi, dan koloid. Nah, untuk faktor yang dapat meningkatkan kandungan TOM secara umum pada pasta saya belum menemukannya, tetapi untuk yang dapat meningkatkan TOM pada penelitian ini yaitu pasta yang telah dimasak itu dapat dipengaruhi karena adanya kelengketan yang dipengaruhi oleh kandungan amilosa yang tinggi pada pasta dan kadar jumlah air yang tidak terserap oleh pasta itu sendiri. Sekian jawaban dari keempat pertanyaan yang telah diajukan teman-teman. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih.
Kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen, mohon maaf apabila saya masih banyak kurang dan teman-teman kurang puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.